Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan video tutorial tentang belajar Android Studio. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang penggunaan widget, yaitu widget text view dan button. Saya akan contohkan sebuah program sederhana. Kita coba membuat program traffic light atau program lampu merah begitu ya. Saya coba gunakan layout linear saja. Di dalam linear layout saya buat lagi di sini orientationnya vertikal, lalu saya tambahkan di sini linear layout lagi dengan white-nya match, kemudian height red, lalu di dalamnya saya letakkan 3 buah objek text view ya. Saya gunakan text view, red content. Ini orientationnya saya gunakan secara horizontal. Kemudian weight-nya saya gunakan misalkan 100 lah ya. Weight 100. Di sini text view yang pertama saya berikan ID. Traffic light kan ada 3 warna ya, ada warna merah, ID-nya warna merah, lalu saya tambahkan juga height-nya misalkan 100 dp begitu, lalu white-nya 100 dp juga. Oke. Kemudian weight-nya layout weight-nya 100 ini saya bagi 3 ya, karena ada 3 lampu, saya bagi 3 kurang lebih sekitar 33 ya. 33 dari 100. Oke, ini kemudian saya copy. Ini nomor untuk yang ID ini saya berikan nama. Jadi ID ini semacam name ya, name daripada sebuah objek. Jadi saya berikan namanya misalkan merah kuning, lalu saya letakkan lagi objek yang ketiga merah kuning dan hijau. Jadi sekarang sudah ada 3 warna. Masing-masing background secara default nanti pada saat program dijalankan itu dalam keadaan padam ya. Kalau padam lampunya berarti kita kasih backgroundnya warna hitam. Ada tidak hitam di sini, kita coba cari black. Nah, jadi semua lampu. Jadi ceritanya kita buat 3 lampu, masing-masing lampu merah, kuning dan hijau. Ini akan dinyalakan ketika ada tombol ditekan. Jadi ada tombol, nanti kita akan letakkan ke sini tombol merah, kuning, hijau yang nantinya sebagai tombol untuk menyalakan 3 buah lampu ini. Karena secara default nanti lampunya padam, kita coba berikan background daripada linear yang di luar ini. Backgroundnya saya berikan warna hitam juga supaya padam. Lalu saya letakkan lagi di sini linear berikutnya, linear layout lagi dengan white-nya itu match, kemudian height red, itu. Kemudian di dalam sini saya letakkan button, tombol button ini red content, lalu tulisannya di dalam misalkan tombol merah.
Oke, untuk warna latarnya saya pakai warna putih saja ya. Kemudian tulisannya saya berikan warna menjadi warna apa di sini. Saya coba cari warna, misalkan ini ya. Seperti itu, ada tombol merah. Lalu berikutnya tombol ini saya berikan ID. Saya kasih nama TBL atau tombol merah gitu. Ini saya copy, tutupnya belum, saya copy, lalu saya masukkan ke sini merah, kuning, hijau. Ini saya jadikan merah tombol kuning, lalu ini saya kasih tombol menjadi tombol hijau. Supaya tersusun rapi, saya tambahkan di sini orientationnya menjadi horizontal. Lalu saya bagi weight sum-nya itu misalkan 100. Saya bagi 3, masing-masing weight-nya 33, sehingga nanti sama ya. Tombol kuning juga demikian, lalu tombol hijau juga demikian. Tombol merah, kuning, hijau. Saya rubah teksnya menjadi hijau gitu. Hijau. Oke. Mungkin saya kasih sedikit margin supaya ada pemisahnya 5 dp misalnya. Di bagian atas sini juga saya berikan margin semuanya. Di sini juga saya berikan margin supaya tidak dempet. Teksnya juga begitu, saya coba berikan margin biar tidak dempet. Merah, kuning, hijau. Oke. Nah, pada saat program dijalankan nantinya itu tampilan awalnya seperti ini, jadi masih blank. Coba jalankan dulu. Ini saya sudah koneksikan handphone saya coba jalankan, run. Setelah berhasil running, maka kita tampilan daripada aplikasi kita seperti ini ya. Jadi ada tombol merah, ini kalau ditekan belum berfungsi. Oh, ini tuh warnanya masih harus dirubah ya. Label teksnya merah, kuning, dan hijau. Nah, sementara tombolnya begitu diklik belum berfungsi, nanti kita fungsikan satu persatu. Kita kembali ke coding, kita rubah bagian tombol tadi. Di sini tombolnya masih merah semua ya. Kita rubah merah, kuning, dan hijau. Baik, sekarang sudah seperti ini tampilannya, dan tampilan pada saat running juga nanti sudah ada tombol seperti ini, tapi tombolnya belum berfungsi. Nah, sekarang kita fungsikan tombolnya. Jadi masuk ke activity di sini, main activity Java. Jadi masuk ke folder Java, kemudian cari bagian main activity. Nah, untuk di coding Java-nya, kita pertama-tama membuat variabel yang nantinya kita akan koneksi ke ID masing-masing daripada layout di sini ya. Jadi ID di sini tadi harus dicatat dan masing-masing ID tidak boleh sama. Jadi ada ID merah, ID kuning, ada ID hijau itu untuk lampunya, kemudian berikut ada TBL merah untuk tombol merah, TBL kuning untuk tombol kuning, dan TBL hijau untuk tombol hijau. Jadi masing-masing punya name atau nama ID-nya. Nah, sekarang kita buat variabelnya di sini. Jadi saya buat misalnya lampu merah, lampu merah itu tadi kan pakai text view ya. Jadi kita deklarasikan dulu text view-nya. Kita kasih variabel namanya lampu merah,
kemudian lampu kuning, lalu lampu hijau. Itu untuk lampunya. Kemudian untuk tombolnya kita deklarasikan menggunakan widget button, di mana masing-masing ada tombol merah, lalu tombol kuning, dan tombol hijau seperti ini. Jadi kita sudah punya 6 buah variabel, masing-masing ada untuk lampunya dan ada untuk tombolnya. Ini di Java ya. Lalu masing-masing variabel yang di Java ini kemudian kita koneksikan dengan ID yang kita punya di XML. Yang pertama misalnya bagian ID merah. Caranya kita panggil lampu merahnya, lampu merah sama dengan kita cari find view by ID R. Jadi cari di resource R titik ID, di mana dalam resource nanti cari ID yang namanya tadi merah. Jadi kita cari di sini yang ID-nya merah. Seperti itu cara menuliskannya. Begitu juga dengan yang lain, lampu hijau sama dengan find view by ID R titik ID titik hijau. Begitu juga dengan kuning, lampu kuning sama dengan find view by ID R titik ID titik kuning. Ini untuk lampunya. Jadi kita koneksikan antara variabel yang kita punya di Java dengan ID yang ada di XML tadi. Berikutnya tombol, sama caranya. Tombol misalnya kita biar rapi, kita mulai dari tombol merah sama dengan find view by ID R titik ID titik tombol merah. Lalu berikutnya tombol kuning sama dengan find view by ID R titik ID titik tombol hijau. Lalu yang terakhir tombol kuning, merah kuning juga, hijau, tombol hijau, tombol hijau, tombol hijau sama dengan find view by ID R titik ID titik tombol hijau. Oke. Sekarang variabel yang kita punya itu sudah terkoneksi dengan ID yang ada di XML tadi. Sekarang kita buat kode untuk bagaimana kemudian tombol ini ketika diklik. Kita mulai dari tombol merah. Jadi tombol merah saya tulis seperti ini, tombol merah. Lalu kita kasih set on click listener, lalu new. Di sini kita set lagi. Jadi caranya tekan Ctrl Alt spasi ya. Jadi di sini view on click listener, kita enter, maka akan dibuatkan metode on click. Nah sekarang pada saat tombol merah diklik, kita ubah agar supaya lampu merahnya nyala. Lampu merah otomatis nyala pada saat tombol merah diklik. Caranya kita ketik lampu merahnya, lampu merah sama dengan lampu merah, kita set background. Nah background ini cara membuat atau memberikan warna kepada text view itu ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa gunakan background color. Di dalamnya kita bisa panggil color.rgb. Jadi kita bisa gunakan warna berdasarkan RGB. Jadi saya coba cari di sini kode warnanya. Untuk tombol merah kan seharusnya 25500 ya. Kita coba cari di sini. Saya cari dengan keyword color picker.
Jadi kalau kita ambil warna merah itu warna merah berarti di sini. Warna merah itu RGB-nya seharusnya 255 ya. Saya coba tambahkan di sini saja. Merahnya 255, greennya kita kasih 0, lalu blue-nya kita juga kasih 0, sehingga jadinya warna merah. Lalu untuk warna lampu merah, lampu kuning dan hijau kita padamkan ya. Jadi lampu hijau kita set background colornya, kita kasih color.rgb. Kalau hitam berarti 00 ya. Kita kasih 0, di sini juga 0, lalu kita berikan 0 juga di blue. Cara yang sama ini juga lampu kuning juga demikian, kita set background color.rgb, lalu kita berikan 0,0,0. Kemudian dengan demikian maka untuk tombol lampu merah akan dinyalakan, lalu lampu hijau dipadamkan dan lampu kuning juga dipadamkan. Nah, berikutnya kita buat untuk tombol kuning. Jadi tombol kuning ini kita set on click listener, lalu new, lalu kita view. Jadi kontrol alt spasi, tekan enter. Nah, di sini kita berikan lampu merah, kita set background colornya. Nah, cara yang kedua bisa gunakan parse color. Jadi selain menggunakan RGB, kita juga bisa menggunakan color.parse color, lalu kode warnanya. Jadi kita bisa gunakan kode warna hexa. Misalkan lampu merah berarti heksanya ini ya. Ini kan kita mau nyalakan lampu kuning ya. Kalau lampu kuning kita gunakan heksanya seperti ini. Cara memberikan hexa seperti ini cara memberikannya. Lalu berikut lampu merah. Dari ini lampu merah, ini lampu kuning dulu ya. Lampu kuning dinyalakan, lampu merah kita padamkan. Jadi set background color.parse color. Nah, kita kasih warnanya karena kita mau padamkan, jadi kita kasih warna hitam 00 seperti ini. Kita kasih heksanya 00. Ini saya duplikat ini, lalu saya rubah bagian sini lampu merah, kuning, hijau. Lampu hijau juga kita padamkan. Ini cara kedua ya. Cara kedua memberikan warna dengan menggunakan parsing color. Lalu ada juga cara ketiga, kita coba untuk yang tombol merah, kuning, hijau. Kita kasih tombol hijau, kita set on click listener, lalu new, kemudian view on click listener. Nah, cara yang ketiga ini kita coba memberikan set background berdasarkan resource. Jadi caranya itu kita panggil lampu merah set background, kita ambil background resource. Lalu bagian resource ini dia akan mengambil value nilai color dari sini. Jadi pertama-tama kita harus set dulu colornya di sini, warnanya. Misalkan kita deklarasikan di sini warna merah, lalu warna kuning, lalu warna hijau. Untuk tombol merah, untuk warna merah saya berikan heksanya seperti ini. Saya
kasih hexa. Lalu untuk warna kuning juga sama, saya berikan hexanya. Jadi kita deklarasikan dulu, lalu kita panggil di Java nantinya. Untuk tombol hijau juga kita kasih hexanya seperti ini. Sorry, salah tadi. Tombol hijau, saya pilih dulu warnanya, lalu saya copy hexanya, saya letakkan ke sini. Sekarang sudah terlihat di sini. Oh, untuk warna kuning belum ya. Warna kuning saya ambil kembali. Ini warna kuning, saya copy hexanya, saya letakkan ke sini. Jadi di sini terlihat warna merah, kuning, hijau dengan name daripada warna, yaitu name-nya merah, kuning, dan hijau. Name-nya ini nantinya kita akan panggil ke sini. Jadi kita panggil berdasarkan resource. Jadi caranya kita panggil dengan menuliskan kembali variabel lampu merah, lalu set background resource, kita panggil dari r.color. Jadi cari di bagian colornya name-nya apa gitu ya. Jadi misalkan untuk tombol merah kita mau hitamkan, berarti kita cari yang black. Tombol lampu merah kuning juga demikian, kita mau set kasih hitam, background resource, lalu r.color, kita panggil black. Jadi black sudah ada di sini tadi, ini ada namanya black di sini. Jadi kita bisa panggil warnanya. Lalu untuk tombol berikutnya lampu hijau, kita set juga secara resource, kita panggil r.color, kita ambil yang warna hijau yang tadi kita sudah buat sebelumnya, warna hijau. Oke, setelah semua sudah, kita coba running. Kita tunggu proses runningnya sampai selesai. Baik, sudah. Sekarang kita lihat hasilnya, sudah berhasil running. Kita coba lihat hasilnya. Ini tombol merah ketika diklik warna merah, ketika kuning diklik, oh kuning belum jadi ya. Lalu hijau, coba hijau sudah, kuning yang belum. Kita coba cek kembali tombol kuning ketika diklik. Ya, kita cek kembali tombol kuning ini, kita panggil ini. Jadi kita arahkan dia ke tombol kuning. Oke, seperti itu. Coba kita running kembali. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, merah, kuning, hijau ya, begitu ya. Nah, dari contoh ini kita bisa belajar banyak hal ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat variabel di Java yang kemudian kita arahkan atau kita koneksikan dengan ID yang ada pada XML. Lalu berikutnya kita juga belajar bagaimana cara membuat event ketika sebuah tombol eventnya diklik, cara membuatnya. Lalu berikutnya cara men-set color ya. Men-set color ada 3 cara. Yang pertama yang kita pelajari hari ini, set background color dengan RGB, lalu set background color dengan parse color, dan set background resource. Jadi colornya kita ambil dari color.xml. Mungkin demikian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan video-video berikutnya di kesempatan yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.